Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kami dari kelompok 3 dari mata kuliah apresiasi dan kritik seni rupa akan mempresentasikan tentang kritik seni ilmiah yang membahas tentang seni lukis Study Raiden Saleh Academy karya Eko Didik Codit Sukowati tahun 2017. Kelompok kami beranggotakan Nandilah Salsabila dengan NIM 2411420011, Jenny Febrianti dengan NIM 2411420013, Salsabila Safitri dengan NIM 2411420014, Rafael Ado dengan NIM 2411420015, dan Ziad Fikri Najib dengan NIM 2411420016. Next. Apa itu kritik seni ilmiah? Kritik ilmiah atau biasa disebut kritik akademik adalah yang digunakan dalam bahasa Indonesia alih bahasa scholarly criticism sebagaimana disebutkan oleh Feldman. Kritik ilmiah ini biasanya melakukan pengkajian nilai seni secara luas, dalam dan sistematis, baik dalam melakukan kajian kejarahan critical judgment. Kritik seni ilmiah ini sama sekali tidak bermaksud mengilmiahkan seni. Jenis kritik ini hanya meminjam sarana ilmiah untuk melakukan penilaian seni yang lebih akurat. Misalnya, menggunakan prosedur penelitian untuk mengumpulkan data yang lengkap sebagai bukti konkret untuk melakukan penilaian yang logis, sehingga kesimpulan kritik yang dihasilkan dapat mengungkap makna seni berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan. Ciri-ciri kritik seni ilmiah. Kritik ini merupakan pendekatan apresiasi seni yang paling mendekati dengan apa yang dimaksud oleh senimannya terhadap gagasannya. Ciri-cirinya menerapkan metodologi atau kaidah-kaidah tertentu dalam mengkritik. Hasilnya tidak bersifat mutlak, bersifat ilmiah, dikembangkan oleh peneliti secara netral dan adil. Next. Contoh kalimat yang biasanya digunakan dalam kritik seni ilmiah yaitu seperti romantisme merupakan sebuah gerakan atau aliran seni yang memfokuskan sebuah karya pada emosi dan juga pencapaian mulia di masa lalu dan keindahan alam yang cenderung dramatik dan teatrikal. Aliran romantisme ini menitik beratkan pada emosi pribadi yang cukup kuat sebagai sumber otentik dari pengalaman estetika dan kekaguman yang dialami dalam menghadapi sebuah sejarah atau pengalaman agung serta keindahan alam yang estetik. Yang kedua, contohnya istilah roman memiliki arti yaitu kehebatan manusia, penaklukan bangsa asing atau penjajah, pencapaian manusia yang ditampilkan secara dramatis. Sehingga hal itu tentu berbeda dengan romantis yang lebih fokus pada cinta. Romantik justru lebih fokus kepada suatu pencapaian manusia. Kata romantisisme pertama kali dipakai di Jerman pada tahun 1770-an oleh para kritikus seni, yaitu August dan Friedrich yang menulis sebuah buku kritik dengan judul Romantische Poesie atau puisi romantik.
Yang ketiga, menurut Isaiah Berlin di dalam bukunya yang berjudul The Roots of Romanticism menjelaskan bahwa romantisisme ini merupakan semangat baru dan kegelisahan kasihkan dengan kondisi kesadaran batin yang selalu berubah. Kerinduan yang tidak terbatas dan tidak terdefinisi terhadap suatu gerakan dan perubahan yang abadi. Kalimat-kalimat tersebut merupakan kalimat ilmiah yang digunakan oleh kritikus sebagai ciri dari kritik ilmiah. Next. Kemudian deskripsi. Seniman, yaitu Eko Didik Coditsowati, ialah seorang seniman yang lahir di Yogyakarta, lulusan Institut Seni Indonesia Yogyakarta, yang karyanya berhasil dipamerkan baik dalam event nasional maupun internasional. Eko Didik Coditsowati juga pernah berkolaborasi dengan seniman Amerika dalam rangka lukis mural bertema batik Nusantara yang disponsori oleh San Francisco Asian Art Museum. Pada salah satu buah tangannya, yakni karya seni lukis yang berjudul Studi Raiden Saleh Khatemi, ini berhasil dikerjakan pada tahun 2017 menggunakan media cat akrilik yang ditorehkan pada kanvas berukuran 110 x 150 cm. Komposisi lukis yang digunakan yakni simetris, dengan perpaduan warna yang lebih didominasi pada warna terang dengan perpaduan warna gelap pada sisi-sisi tertentu. Dikerjakan pada kanvas berbahan linen dengan dipadukan frame berwarna hitam dan silver serta aksen flora sebagai pemanis. Dalam karya ini terdapat sebuah figur yang pada bagian sisi atasnya berbentuk bulat sedikit lonjong berwarna merah muda yang dipadukan bentuk segi panjang tak beraturan dengan perpaduan warna hitam dan coklat yang mendominasi. Sedangkan pada sisi tengah terdapat beberapa bentuk berwarna merah muda dengan beberapa bentuk berwarna hijau di bawahnya. Kemudian pada sisi bagian kanan bawah terdapat beberapa bentuk persegi panjang berwarna coklat dengan garis hitam di tengahnya. Pada sisi bagian kiri bawah terdapat suatu bentuk U berwarna kuning, lalu pada sisi bagian tengah bawah terdapat beberapa bentuk susunan garis lengkung berwarna kuning. Analisis formal. Karya ini digambarkan dengan gaya ekspresionisme dan dibuat dengan komposisi simetris, yang dimana dilukiskan pada bagian sebelah kanan bawah adanya warna coklat muda yang sebagai bentuk gambaran kumpulan potongan kayu, dan adanya pada sisi atas warna coklat, dan spot lainnya yang didominasi warna merah jambu yang melebar secara horizontal yang disertakan hijau di bawahnya, yang menunjukkan seolah-olah beberapa bunga yang sedang mekar. Lanjut. Dapat kita lihat juga pada bagian tengah suatu karya ada dominasi warna pekat merah jambu dengan bagian atas warna hitam dan warna hitam yang menyudut ke atas pada sisi dalam warna putih yang sebagai kontras, yang apabila kita lihat seperti wujud wajah, dan bagian sisi kanan kiri yang dapat kita jumpa adanya warna bulat kecil berwarna kuning dengan pusat warna hijau yang sebagai bentukan perhiasan anting-anting dari figuran tersebut. Dan adanya pewarna dengan penggunaan warna kuning kecoklatan bergaris belang hitam yang seperti meliputi sosok tersebut, yang apabila kita lihat sosok yang sedang mengenakan pakaian tradisional Jawa, karena dengan adanya motif dan corak pewarnaannya. Next. Adanya unsur warna kuning berbentuk bidang bulat-bulat kecil dan menjaring sebagai bentuk susunan rangkum bunga. Dari sini dapat kita lihat bahwa sosok tersebut merupakan figuran wanita yang digambarkan dengan postur tubuh dan dengan posisi duduk. Pada karya ini kita juga bisa melihat adanya penggunaan warna kuning yang tipis dari sudut kiri atas ke kanan bawah yang menginterpretasikan bahwa karya ini menunjukkan suasana saat pagi hari atau kondisi yang cerah. Ya, selanjutnya ada interpretasi. Dapat diinterpretasikan dalam lukisan Studi Raiden Saleh Khatemi ini
karya Eko Didit Kodit Sukawati ini menggambarkan seorang sosok perempuan yang mengenakan pakaian luaran kebaya lurik dan kain jarik bermotif khas Jawa. Terlihat mata yang besar dengan tatapan yang tajam. Selain itu, sosok perempuan tersebut juga menggunakan sepasang anting emas dengan permata berwarna hitam. Pada background lukisan ini yang didominasi warna hijau, terdapat elemen-elemen floral, yaitu bunga yang bermekaran berwarna merah muda, berbagai macam jenis tanaman, dan kayu yang membuat kesan alami dan natural. Next. Dalam penjudulan karya tersebut, istilah katemi merupakan salah satu nama yang sering digunakan oleh masyarakat Jawa atas identitas diri perempuan. Sedangkan arti dari katemi sendiri yaitu penggambaran sosok figur pemalu yang memiliki rahasia. Pada karya ini digambarkan adanya sosok figur perempuan yang mengenakan pakaian Jawa yang divisualisasikan dengan bentuk kepalanya yang lumayan besar, bentukan mata yang sedikit besar dengan pandangan tajam ke atas, yang menunjukkan bahwa sosok ini juga memiliki karakter yang berbanding terbalik dengan namanya. Next. Dan dengan sifat atau karakter gadis Jawa pada umumnya, yakni menunjukkan bahwa ia memiliki karakter yang keras kepala, besar kepala, angkuh, dan labil. Seperti dengan judulnya yang berarti menggambarkan sosok gadis Jawa yang sedang berlatih, sebagaimana ia mencerminkan dirinya sebagai karakter gadis Jawa yang lemah lembut. Evaluasi lukisan studi Raden Saleh Katemi karya Eko Didit Sukawati memiliki aliran dadaisme. Dadaisme merupakan sebuah aliran seni yang menyajikan sebuah lukisan yang berbentuk seram atau mengerikan, naif, atau seperti lukisan anak-anak, dan tampak mengesankan. Dadaisme merupakan sebuah aliran yang muncul pada tahun 1916 dan memiliki beberapa ciri, yaitu tidak indah, provokatif, mempertanyakan arti seni, peran seniman, dan estetika secara umum. Memiliki pesan tajam yang tentang perdamaian dan sosial. Evaluasi originalitas. Lukisan studi Raden Saleh Katemi adalah karya orisinil karya Eko Didit Sukawati yang dibuat tahun 2017. Hari ini dikarenakan lukisan ini belum pernah dibuat oleh seniman di tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi teknik. Lukisan studi Raden Saleh Katemi karya Eko Didit Sukawati menggunakan warna-warna yang cerah dan dilukiskan dengan rapi dengan cat akrilik. Cat yang rapi ini bisa dibuat dengan kuas, sapu atau flat, sehingga dapat membuat sapuan pada bagian yang besar dan luas. Sedangkan untuk membuat garis hitam tegas untuk bagian luar menggunakan kuas bulu runcing atau ronde, sehingga bisa membuat sapuan lurus garis-garis yang lebih terkontrol. Penggunaan warna. Menurut Sudiman F. Sanyoto tahun 2005, warna dibagi secara fisik dan psikologis. Warna secara fisik adalah dari cahaya yang terpancar, sedangkan secara psikologis sebagai bagian dari pengalaman indera penglihatan. Makna dari pengertian tersebut secara fisik terdapat seperti warna kuning, hijau, merah, dan coklat. Sedangkan secara psikologis, kuning dan merah pada bunga bisa membuat kesan ceria, hijau dan coklat untuk perdamaian, dan warna baju sosok wanita dapat memberikan kesan kesederhanaan dari wanita Jawa. Sedangkan warna kulit sosok wanita dapat diartikan sebagai bentuk semangat dan keceriaan di antara bunga-bunga di taman. Alasan pemilihan cat akrilik dalam pengaryaan lukisan ini adalah karena akrilik dapat menghasilkan warna yang kuat dan lebih tebal saat disapukan pada media kertas ataupun kanvas. Cat akrilik juga bisa memberikan kesan halus pada sapuan warna yang dibuat untuk lukisan, sehingga pembuatan karya menjadi lebih rapi.
penggunaan kertas linen ataupun kanvas linen untuk berkarya sangat cocok karena bersifat tebal, tidak mudah sobek, dan memiliki tekstur. Sekian presentasi dari kelompok 3. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, Ya, dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.